Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 tentu menjadi kabar yang amat sangat menggembirakan. Usai gagal menggelar Piala Dunia U20, FIFA masih mempercayakan Indonesia untuk menjadi tuan rumah perhelatan selevel Piala Dunia, meskipun untuk kelompok umur yang lebih rendah. Penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah dipastikan setelah negara awal yang dipilih, Peru, mengundurkan diri. Menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 adalah keuntungan buat Indonesia. Timnas Indonesia U17 yang awalnya tidak lolos Piala Asia U17, kini malah bisa tampil di Piala Dunia U17. Namun ada satu hal yang meski pahit harus kita ketahui, bahwa perjalanan tuan rumah Piala Dunia U17 tidak pernah mulus. Bahkan terdapat semacam kutukan yang kurang lebih berbunyi, tuan rumah Piala Dunia U17 selalu tampil buruk dan tidak pernah lolos dari fase grup. Menariknya, negara kuat, negara yang notabene sangat berpeluang menjuarai Piala Dunia U17, tak bisa lepas dari kutukan ini. Nah, negara mana saja sih yang dihajar kutukan tersebut? Mari kita mulai dari Selandia Baru yang ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 tahun 1999. Ini adalah edisi ke-8 turnamen ini diadakan. Selain itu, turnamen ini juga menjadi turnamen FIFA pertama yang dihelat di Kepulauan Pasifik. Sebanyak 16 tim dari 6 konfederasi berpartisipasi dalam perhelatan ini. Selandia Baru tentu saja berada di grup A. Namun, apesnya mereka satu grup dengan tim-tim yang lumayan kuat, Amerika Serikat, Uruguay, dan Polandia. Baru di laga pembuka, Selandia Baru kalah dari Amerika Serikat yang diperkuat Landon Donovan muda. Mereka kemudian dibantai Uruguay 5-0, kalah 2 kali dan hanya bisa menang atas Polandia sudah cukup membuat mereka gugur di fase grup. Sepanjang turnamen, Selandia Baru cuma mencetak 3 gol, hanya memperoleh 3 poin, finish di posisi ketiga. Di sisi lain, timnas Brazil menggondol gelar keduanya usai menghabisi Australia di partai puncak. Maju 2 tahun berikutnya, giliran Trinidad and Tobago menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 tahun 2001. Negara ini sudah ditunjuk sebagai tuan rumah sejak 1998. Mereka punya waktu untuk membangun infrastruktur untuk mendukung Piala Dunia U17. Tempat kelahiran Dwight York itu cukup berhasil menggelar Piala Dunia U17. Beberapa warisannya, termasuk stadion, masih bisa dipakai hingga hari ini. Namun kesuksesan menjadi tuan rumah tidak diikuti dengan keberhasilan tim nasionalnya. Trinidad and Tobago apes banget berada satu grup dengan Brazil, Kroasia, dan Australia. Di laga pertama, tuan rumah sudah kalah dari Kroasia. Kemudian dihajar Australia 1-0. Terakhir, dipermalukan Brazil 6-1. 3 kekalahan membuat tim berjuluk Soca Warriors itu tinggal menonton saja hingga Prancis menyabet gelar juara untuk pertama kalinya. Sayangnya, para pemainnya seperti Florencia Mapongole gagal menjadi pemain bintang. Kekalahan Trinidad and Tobago atas Brazil 6-1 di edisi 2001 menjadi kekalahan terbesar tuan rumah sebelum akhirnya dipecahkan oleh Finlandia. Di edisi berikutnya, Finlandia yang tuan rumah dihancurkan Kolombia 9-1 di edisi tahun 2003. Kita tak perlu panjang-panjang membahasnya. Singkatnya, Finlandia juga gagal di edisi itu. Lanjut ke edisi 2005. Peru untuk pertama kalinya lolos ke Piala Dunia U17 tahun tersebut karena ditunjuk sebagai tuan rumah. Ini juga menjadi turnamen FIFA perdana yang diikuti Peru sejak Piala Dunia 1982. Nasib mereka pun sama seperti pendahulunya, gagal lolos dari fase grup. Los Incas berada satu grup dengan Cina, Costa Rica, dan Ghana. 3 negara tersebut sebetulnya tidaklah dikdaya. Namun karena merata, persaingannya ketat. Malang, Peru justru menjadi juru kunci. Los Incas gagal memetik 1 pun kemenangan. Mereka bahkan kalah dari Cina. Peru pun karam.
Mereka melanjutkan tradisi buruk tuan rumah Piala Dunia U17. Pada tahun 2007 saat girl band SNSD didebut, Korea Selatan ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U17. Di edisi ini ada perubahan format. Dari yang semula pesertanya hanya 16 tim, diperluas menjadi 24 tim. Dibagi menjadi 6 grup, masing-masing grupnya berisi 4 tim. 2 tim teratas di setiap grup akan lolos ke babak gugur. 4 tim urutan ketiga terbaik juga akan ikut ke babak gugur, melengkapi menjadi 16 tim. Jadi peluang untuk lolos ke fase gugur kian lebar. Maka dari itu tuan rumah Korea Selatan dituntut meraih hasil maksimal. Keberhasilan tim senior ke semifinal Piala Dunia 2002 menjadi tekanan bagi seluruh pelatih di Korea Selatan. Dilansir media Korea Selatan, Chosun, Taeguk Warriors muda sampai serius mempersiapkan diri. Mereka mengandalkan organisasi permainan karena tahu kemampuan individunya tertinggal. Park Kyung-hoon, juara Asian Games 1986 menahkodai timnas U17. Namun hasil ternyata mengkhianati usaha. Korea Selatan tetap gagal ke fase gugur. Mereka finish di posisi 3, 2 kali menelan kekalahan dan sekali menang. Hasil itu membuat mereka di pemeringkatan urutan 3 terbaik hanya menempati posisi paling buncit. Tradisi tuan rumah selalu gagal di fase grup dilanjutkan oleh Uni Emirat Arab tahun 2013. Pada edisi ini, tuan rumah berada satu grup dengan sang jagoan Brazil, Honduras, dan pendatang baru Slovakia. Di laga pembuka, UAE kalah dari Honduras 2-1. Itu adalah kekalahan perdana yang mengawali kekalahan-kekalahan berikutnya. Usai ditaklukkan Honduras, UAE digiling Selekau 6-1. 2 kekalahan sudah cukup untuk mengeliminasi UAE dari turnamen. Namun mereka sejatinya masih punya kesempatan di laga terakhir fase grup. Menghadapi pendatang baru, UAE justru kalah 2-0. UAE harus puas berada di posisi paling bungsu di grup A. Di grup ini justru Slovakia lolos ke 16 besar setelah berhasil menjadi salah satu dari 4 peringkat 3 terbaik. Sama seperti Korea Selatan, India serius ketika ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 tahun 2017. Apalagi saat itu untuk kali pertama India tampil di ajang tersebut. Prestasi timnas berjuluk Blue Tigers di turnamen usia muda memang tak bagus-bagus amat. India sudah 7 kali masuk putaran final AFC U17. Namun Harimau Biru selalu tersingkir dari fase grup. Satu-satunya perjalanan terbaik mereka di Piala Asia U17 adalah tahun 2002. India waktu itu bisa melaju hingga perempat final sebelum dikalahkan Korea Selatan. Balik lagi ke Piala Dunia U17 tahun 2017. India menyiapkan betul timnas U17. Namun di Piala Asia U16 2016 yang bisa menjadi ajang pemanasan, India justru tampil mengecewakan di rumah sendiri. Meskipun demikian, setidaknya India punya modal berupa gelar Piala SAF atau Turnamen Asia Selatan U16 tahun 2013 di Nepal. Mereka juga menjadi runner-up di ajang itu pada 2011 dan 2015. Mereka juga menjalani tur ke berbagai negara seperti Afrika Selatan, Spanyol, Jerman, bahkan Brazil 7 minggu sebelum tahun 2016. Akan tetapi persiapan seabrek itu tidak membuahkan hasil. Satu grup dengan Kolombia, Ghana, dan Amerika Serikat, India selalu kalah. Harimau Biru cuma bisa menempati posisi paling kerdil di grup A Piala Dunia U17, pun hanya bisa mencetak 1 gol di ajang tersebut. Bagaimana mungkin tim yang diperkuat Alessandro Del Piero gagal total di Piala Dunia U17? Kok bisa tim yang sudah 3 kali menyabet gelar juara dunia gagal di Piala Dunia kelompok umur?
Pertanyaan yang sukar dicari jawabannya itu sangat layak kita ajukan pada Timnas U17 pada Piala Dunia U17 tahun 1991 silam. Pada waktu itu Italia menjadi tuan rumah, namun mereka tampil sangat menyedihkan dengan tanpa satupun meraih kemenangan. Bahkan Azzurri gagal memetik kemenangan atas Cina yang waktu itu menjadi tim terlemah di grup A. Untung saja Azzurri tidak berakhir di posisi paling bongsor. Tim yang juga diperkuat pemain Juventus Alessandro Birindelli itu hanya kalah dari Amerika Serikat. Namun imbang di dua laga lainnya termasuk saat menghadapi Argentina menghentikan langkah Italia. Amerika dan Argentina yang lolos ke fase gugur. Di turnamen ini pula akhirnya Argentina menjadi juara ketiga, sementara timnas Ghana yang keluar sebagai kampion, mengalahkan Spanyol di partai final. Melihat tuan rumah sebelumnya banyak yang gagal, bagaimana dengan Indonesia? Mungkinkah doa masyarakat Indonesia bisa menghapus kutukan tersebut?